Di dunia fashion mewah, ada banyak tas branded yang memiliki logo mencolok dan kampanye besar-besaran. Tapi, ada satu nama yang tampil beda, misterius, namun diburu para ikon dunia. Goyard, simbol kemewahan dengan gaya yang elegan. Kisah Goyard dimulai jauh sebelum namanya dikenal dunia. Pada tahun 1792, seorang pembuat koper bernama Pierre François Martin mendirikan bisnis bernama House of Martin, spesialis dalam pembuatan koper, kotak, dan bagasi untuk kalangan bangsawan. Bisnis ini sukses dan dikenal luas. Lokasinya kemudian berpindah ke jantung kota mode Paris. Di tahun 1845, seorang pemuda bernama François Goyard bergabung sebagai murid magang di bawah Morel, sang kepala perusahaan. Setelah kematian Morel di tahun 1852, François Goyard mengambil alih operasional perusahaan dan resmi mengganti nama bisnis menjadi Maison Goyard. Inilah titik awal dari warisan keluarga Goyard yang bertahan selama 5 generasi. François Goyard melanjutkan tradisi sebagai pembuat bagasi bagi para bangsawan dan keluarga kerajaan. Namun, puncaknya terjadi di bawah kepemimpinan putranya, Edmond Goyard. Pada tahun 1885, Edmond mengambil alih dan membawa merek ini ke level baru, menjadikannya merek luxury yang dikenal di seluruh Eropa. Ia membuka 3 butik dan memperkenalkan inovasi besar, kanvas unik bernama Goyardine. Diperkenalkan ke publik pada 1892. Dengan motif monogram elegan dan campuran bahan rahasia, Goyardine menjadi identitas visual Goyard hingga hari ini. Setelah 5 generasi, pada tahun 1998, keluarga Goyard menyerahkan kendali bisnis kepada Jean-Michel Signol, seorang pengusaha dan kolektor pecinta Goyard. Di tangannya, Goyard berkembang dengan tetap menjaga esensi eksklusivitas. Ia membuka butik-butik baru, memperkenalkan beragam warna kanvas Goyardine, dan memperluas lini produk. Saat ini, Goyard memiliki 4 kategori utama: travel goods, tas fashion, aksesoris, dan produk khusus, termasuk untuk hewan peliharaan. Tapi yang membuat Goyard benar-benar spesial adalah pesanan custom. Pelanggan bisa memesan hampir semua hal dan semua dikerjakan tangan dengan presisi yang tinggi. Inilah yang membuat Goyard begitu digemari oleh para selebriti, bangsawan, kepala negara, hingga desainer dunia. Tahu nggak sih? Brand ini bahkan pernah menciptakan custom trunk untuk membawa lukisan Picasso. Goyard tidak hanya menjual tas, mereka menjual warisan, tradisi, dan eksklusivitas yang tidak bisa dibeli di tempat lain. Di sini ada Sang Louis, tas paling ikonik dari Goyard. Ringan dan sangat versatile. Dengan desain monogram dan logo yang ikonik menjadikannya incaran para fashion enthusiast. Tak heran, tas ini menyumbang lebih dari 50% pendapatan Goyard. Selanjutnya, ada Saigon. Dengan pegangan kayu dan siluet klasik, tas ini membawa nuansa heritage dan elegan. Cocok untuk acara formal, jamuan makan malam, atau momen spesial yang butuh sentuhan sophisticated. Tas ini populer di kalangan para kolektor dan penggemar luxury fashion karena menggabungkan craftsmanship tradisional dan gaya Parisian elegan. Berbeda dari brand fashion lainnya, Goyard memilih jalan yang misterius. Mereka tidak pernah beriklan, tidak memakai brand ambassador, dan tidak menjual lewat e-commerce. Bahkan, tidak ada katalog resmi atau daftar harga yang bisa diakses publik. Kalau ingin tahu detail produk Goyard, satu-satunya adalah datang langsung ke butiknya.
Goyard juga jarang tampil di media dan nyaris tidak pernah diwawancarai. Tapi justru karena itulah, brand ini jadi sangat eksklusif dan menjadi incaran mulai dari bangsawan Eropa, artis dunia seperti Pharrell Williams dan Meghan Markle, hingga desainer kelas dunia. Goyard memang eksklusif dan penuh misteri. Tapi tenang, kamu nggak perlu jauh-jauh ke butik di luar negeri, karena kamu bisa melihat dan membeli koleksi Goyard langsung di voila.id. So, that's it for today. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel voila.id untuk update konten fashion lainnya. See you on the next video. Bye!